Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hazza ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair wa batigha'a wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Bersyukur juga karena kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam ini seperti biasa kita akan melanjutkan kajian bagaimana cara sholat berdasarkan Al-Quran dan hadis, tentunya melalui pemahaman para ulama. Dan kita sudah sampai kepada pembahasan Al-Fatihah, sudah dibahas secara tuntas. Intinya Al-Fatihah itu hukumnya wajib dan termasuk salah satu rukun qauli, di mana kalau ada orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah sebagaimana dalam hadis dikatakan la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab, tidak sah salat seseorang tanpa membaca Al-Fatihah. Itu pembahasan sebelumnya. Nah, pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan. Setelah membaca Al-Fatihah, biasanya yang kita lakukan apa, Pak? Biasanya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Berarti pembahasan kita pada kesempatan malam ini adalah tentang bagaimana hukum mengucapkan amin, bagaimana cara mengucapkan amin yang benar. Oke? Mudah-mudahan yang hadir di tempat ini mudah-mudahan diberikan kesehatan semuanya. Nah, ini beberapa jawaban jamaah, ada yang salah mengucapkan aminnya. Amin. Ya, harusnya tidak seperti itu. Harusnya gimana jawabannya? Amin. Karena artinya beda. Kalau misalkan bahasa Arab, ya, pakai ain, pakai alif, pakai hamzah, harokatnya beda, itu bisa beda makna. Panjang pendeknya beda, itu bisa beda makna. Termasuk ketika kita mengucapkan amin, ya, harus konsisten ketika kita mengucapkan amin saat sholat dengan di luar sholat. Nah, pembahasan kita sekarang tentang mengucapkan amin. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari itu dikatakan idza qalal imamu, apabila imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu, maka ucapkan oleh kalian amin. Jadi ketika imam sudah mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, jawab amin. Dan ini disunnahkan mengucapkan baik imam ataupun makmum. Fa innahu man wafaqa qaulahu qaulal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Karena siapa nanti yang ucapannya berbarengan dengan ucapan aminnya malaikat, jadi malaikat itu mengucapkan amin, cuma ya kita nggak ngerti, ya, namanya ya malaikat, ya, tidak terlihat oleh kita. Malaikat mengucapkan amin, ketika kita berbarengan dengan aminnya malaikat, maka kata Nabi ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosa yang lalu.
Jadi yang disunnahkan mengucapkan amin, imam, makmum, malaikat ngikut amin juga. Dan ketika mengucapkan amin, aturan cara membacanya adalah, nah ini, kalau kita membaca amin, A-nya pendek, aminnya juga pendek, maka artinya aman. Kalau kita mengucapkan amin yang biasa kita lakukan, mudah-mudahan sehat, amin, mudah-mudahan rezekinya lancar, amin, itu artinya apa? Jujur. Bingung malaikatnya ya, mudah-mudahan sehat, rezekinya lancar, amin, jujur. Lah bingung, lah ini maksudnya apa? Makanya kalau yang benar bacaannya apa? Harusnya amin. Kalau amin, maka artinya apa? Ya Allah, kabulkan doa kami. Jadi sekali lagi, kalau amin artinya aman, amin artinya jujur, amin artinya meminta perlindungan. Kalau amin itu artinya apa? Ya Allah, kabulkan doa kami. Mudah-mudahan istiqomah semuanya. Seono abah jawab amin. Padahal tak tes itu ya. Mudah-mudahan rezekinya lancar semua. Jadi A-nya panjang, min-nya panjang. Jangan ketipu. Saya nanti tak coba cek ya, di tengah perjalanan tak berdoa sudah dipraktekkan atau tidak. Aminnya amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di dalam kitab Al-Majmu' karya Al-Imam An-Nawawi itu dikatakan at-ta'minu sunnatun likulli musallin faragha minal fatihah sawa'un al-imamu wal ma'mumu wal munfaridu wal rajulu wal mar'atu was sabiyyu wal qa'imu wal qa'idu wal muttaji ay li udrin wal muftarid wal mutanaffil fi sholati sirriyah wal jahriyah wala khilafa fi syai'in min hadza inda ashabina. Jadi mengucapkan amin itu hukumnya sunnah, dan ini berlaku bagi imam. Imam sunnah mengucapkan amin, makmum juga sunnah mengucapkan amin, orang yang sholat sendirian sunnah mengucapkan amin. Berlaku pula bagi laki-laki ataupun perempuan. Laki-laki yang kenceng amin, kalau perempuan gak usah kenceng-kenceng, yang penting minimal terdengar oleh telinga. Kenapa? Supaya menghindari timbul fitnah. Kalau dikencengin juga laki-laki nanti suaranya siapa ini, nah khawatir timbul fitnah. Makanya muncul pertanyaan ya, pernah saya singgung dulu, kalau suara perempuan itu aurat atau tidak? Halo, suara perempuan aurat atau tidak? Kok beda jawabannya ini? Sekali lagi, suara perempuan aurat atau tidak? Ada yang jawab aurat, ada yang tidak. Sing bener yang mana Pak? Aurat. Berarti kalau aurat, ibu-ibu bicara dosa kalau kedengaran laki-laki. Hah? Auratnya perempuan itu di mana batasannya? Sebentar ini ya. Auratnya laki-laki dulu. Batasan aurat laki-laki di mana? Antara pusar dan lutut. Jadi kalau seandainya ada orang sholat pakai sarung tok, gak pakai baju, nutup pusarnya, nutup lututnya, sah atau tidak sholatnya? Nanti Isya praktekan. Ya enggak, kurang ajar tapi ya. Jadi kadang-kadang sah tapi adabnya kurang gitu ya. Itu memang batasnya antara pusar dan lutut. Pusar dan lutut itu sebenarnya nggak termasuk, cuma untuk jaga-jaga khawatir kegeser, akhirnya dianjurkan ditutup juga antara pusar dan lutut. Berbeda dengan perempuan. Kalau perempuan auratul mar'ati jami'u badaniha. Auratnya perempuan semua badannya. Ada yang mengatakan semua badan, maka akhirnya ada orang yang bercadar cuma matanya yang kelihatan. Itu juga mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i lagi ada pendapat yang mengatakan kecuali wajah dan telapak tangan. Makanya ini yang dipraktikkan di Indonesia, wajahnya terlihat, telapak tangannya terlihat.
Sedangkan suara tidak termasuk aurat. Sautul mar'ati laisa bi auratin. Suara wanita tidak termasuk aurat. Kalau termasuk aurat, gak mungkin istrinya Nabi menyampaikan riwayat-riwayat dari Rasulullah. Sedangkan dalam hadis-hadis itu disampaikan an Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidah Aisyah. Berarti Sayyidah Aisyah menyampaikan. Kalau seandainya aurat, gak mungkin Sayyidah Aisyah menyampaikan sesuatu dari Rasulullah kemudian disampaikan kepada para sahabat. Jadi bisa menimbulkan dosa atau haram hukumnya bukan karena suara itu aurat, tapi jika sampai apa? Menimbulkan fitnah, merangsang laki-laki. Nah, ya. Jadi boleh-boleh saja ngobrol laki-laki perempuan, yang penting ada apa? Ya ada hajatnya. Jadi tidak termasuk aurat. Saya ulangi lagi. Jadi amin ini sunnah bagi imam, bagi makmum, bagi orang yang sholat sendirian, bagi laki-laki, bagi perempuan, termasuk anak-anak. Dan ini juga berlaku bagi orang yang sholat sambil berdiri, sholat sambil duduk, sholat sambil berbaring. Dan ini juga berlaku sholat wajib ataupun sholat sunnah, sholat sir ataupun jahar. Itu hukumnya sunnah ketika mengucapkan amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, 4 mazhab itu beda-beda ketika amin. Kalau yang kita praktekkan ini mazhab Syafi'i, aminnya dijaharkan bareng-bareng. Tapi ada mazhab yang tidak menjaharkan amin. Makanya kita bahas sekarang yang pertama dari mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi, imam dan makmum membaca amin dengan pelan. Makanya jangan heran kalau kita lagi sholat di India itu mayoritas bermazhab Hanafi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Gak kenceng kayak di sini. Amin. Itu yang bermazhab Hanafi. Ada lagi yang bermazhab Maliki, dikatakan yang lebih utama bagi imam adalah cukup dengan bacaan aminnya makmum. Jadi cukup makmum saja. Imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wis makmum. Amin. Ada lagi mazhab Syafi'i, seorang makmum membaca amin bersamaan dengan bacaan aminnya imam. Imam sunnah, makmum sunnah. Dan yang kita praktekkan ini berarti mazhab Syafi'i, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang imam amin, makmum juga amin. Usahakan bareng. Ada lagi mazhab Hambali, secara garis besar membaca amin setelah Fatihah hukumnya sunnah bagi imam dan makmum dan dipraktekkan di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Aminnya juga sama-sama kenceng kayak di Indonesia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu tentang cara mengucapkan amin dan hukum mengucapkan amin. Sebelum dilanjutkan sampai di sini, ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Monggo kalau ada. Monggo Bapak Ibu kalau ada silakan. Belum? Masih belum? Belum nggih? Sudah, mudah-mudahan rezekinya lancar semuanya. Oh, langsung ada. Monggo bah, silakan. Monggo. Ya. 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 Yang menimbulkan fitnah itu jika melenggak-lenggokkan suara sehingga membuat laki-laki penasaran. Suaranya rek bisa. Contohnya misalkan penyanyi, itu kan dilenggak-lenggokkan suaranya, merdu dan lain sebagainya, sehingga membuat apa? Laki-laki itu penasaran. Lah kalau cuma ucapan amin dengan pelan, amin. Kira-kira ada yang penasaran enggak? Gak ada. Jadi cara mengingatkan antara laki-laki dan perempuan juga beda ketika imam salah.
Misalkan imam yang harusnya duduk tasyahud awal, dia bangun. Kalau laki-laki cara mengingatkan dengan mengucapkan subhanallah. Kalau perempuan dengan cara tepuknya gimana? Keras Bu, kekerasan itu ya. Kalau ada laki-laki cukup laki-laki, perempuan nggak usah ikut-ikut dulu. Oke? Karena apa? Kadang-kadang jadi imam itu dredeg kalau sing negur itu sak masjid. Nggih. Subhanallah sak masjid coba. Dredeg loh jadi imam itu. Jadi cukup yang di depan ya. Kalau depan nggak mengingatkan baru yang di belakangnya. Loh kok nggak mengingatkan? Subhanallah. Perempuan cara nepuknya bukan gini tepuknya. Tapi punggungnya yang ditepuk. Ya. Bisa difahami? Bukan gini. Atau bahkan tepuk pramuka. Nah, itu batal nggih nek tepuk pramuka. Tepuknya seperti ini. Kok masih? Nah, kalau ada laki-laki, cukup laki-laki subhanallah. Lupa tasyahud awal, subhanallah. Tapi ingat, kalau imam itu sudah berdiri tegak ketika lupa tasyahud awal, tidak boleh turun imam itu. Oke? Imam ketika sudah berdiri tegak lupa tasyahud awal, meskipun di subhanallah sampai 1000 kali sama makmum, gak boleh imam turun. Kenapa? Tasyahud awal hukumnya apa? Sunnah, sedangkan berdiri hukumnya wajib. Gak boleh mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Kalau sudah berdiri tegak, subhanallah tetap berdiri. Makmum wajib ikut. Tapi nanti sebelum salam kita dianjurkan sujud sahwi, sujud 2 kali sebelum salam dengan membaca apa? Bacaannya subhana man la yanamu wa la yashu. Gak hafal subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 2 kali sebelum salam. Contohnya seperti ini. Contoh, kamu lupa. Coba sujud harusnya tasyahud awal. Ya, sujud harusnya tasyahud awal, ternyata si Fikri ini berdiri langsung. Kalau Fikri ini sudah berdiri tegak, Allahu Akbar, subhanallah, ini kan tegak. Fikri nggak boleh turun. Kalau turun batal sholatnya. Makmum, loh wis berdiri tegak, wajib ikut makmum. Tapi kalau Fikrinya belum tegak berdiri seperti ini, masih separuh, boleh duduk. Coba separuh sudah diingatkan, Allah subhanallah, duduk. Makmum tetap duduk. Ini kalau tasyahud awal. Beda kalau tasyahud akhir. Kalau tasyahud akhir yang seharusnya sudah habis rokaatnya, lah kok imam berdiri di rokaat kelima. Faham maksudnya? Imam sudah berdiri tegak. Beda loh ya antara tasyahud awal dan yang tasyahud akhir. Imam sudah berdiri tegak, Allahu Akbar. Makmumnya, loh kan wis 4, kok saya berdiri? Makmum gak boleh ikut berdiri, tapi makmum ucapkan subhanallah. Imam kalau sadar wajib duduk kalau tasyahud akhir. Beda antara dengan yang tadi tasyahud awal. Lah imamnya ngeyel, karena imam ingatnya loh kurang, ini yang keempat. Yang makmumnya ngeyel, loh iki wis 5 imam ini. Apa yang dilakukan? Apa? 1, ikut imam berdiri. 2, makmum pulang ngambek. Yang mana? Halo? Ikut imam berdiri, batal sholatnya. Loh, kalau sudah 4 gak boleh berdiri. Artinya apa? Nambah rukun. Maka yang dilakukan makmum, kalau seandainya imam, loh karena imam benar-benar lupa, biarkan imam berdiri. Yang makmum duduk intizor namanya. Duduk intizor itu duduk menunggu imam. Berhusnudzon, oh mungkin imam itu ada yang lupa baca Fatihah sehingga nambah 1 rakaat. Faham sampai di sini? Imam berdiri, biarkan. Kalau sudah ditegur gak mau duduk, makmum tetap duduk dengan posisi membaca tasyahud awal. Tungguin imam itu sampai duduk juga. Ketika salam baru salam. Ustadz lama Ustadz, boleh nggak sambil rokokan? Ya nggak boleh. Kok enak? Tetap aja duduk. Oke, isi dengan doa, kan banyak doa setelah tasyahud. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kok saya nggak duduk-duduk Ustaz?
ngobrol boleh dengan sebelah, nggak boleh. Pokoknya tungguin, kalau imam sudah duduk, imam salam, ikut salam. Assalamualaikum warahmatullahi, ikut salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Yang tadi itu, Monggo. yang pernah saya dengar itu, makmum itu kan wajib mengikuti imam. Nah, tadi kok imamnya berdiri, kita duduk. Ya. Apa sebaiknya enggak setelah itu dilakukan sujud sahwi? Iya. Sujud sahwi itu bisa dilakukan jika apa? Satu, lupa sunnah aba'ad, bukan nambah rukun atau lupa rukun. Kalau orang lupa nggak sujud, paham? Sujud ini bukan sunnah. Sujud ini rukun. Lupa nggak sujud, gak bisa sujud yang lupa itu diganti dengan sujud sahwi, beda. Sujud sahwi itu bisa menggantikan sunnah aba'ad yang lupa. Contoh sunnah aba'ad apa? Tasyahud awal atau kunut subuh bagi yang bermazhab Syafi'i. Itu sunnah aba'ad, sunnah yang jika lupa dianjurkan sujud sahwi. Untuk rukun gak bisa diganti dengan sujud sahwi. Justru kalau misalkan ada orang lupa tidak apa, misalkan yang rukun lupa, misalkan lupa tidak membaca Fatihah, dia sholat Allahu Akbar, ruku, nyampe sujud, loh saya lupa nggak baca Fatihah, apakah boleh diganti dengan sujud sahwi? Tidak, ini rukun. Kalau satu rakaat ada yang ketinggalan rukun, maka dianggap gugur satu rakaat itu, alias apa? Nanti nambah satu rakaat. Kasus yang tadi, apakah ini justru tidak menyelisihi imam? Sedangkan hadisnya mengatakan innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam itu dipilih untuk diikuti. Betul? Ikuti kalau benar. Kalau salah, ya jangan, justru ditegur. Ketika ditegur kok tidak ngikuti, ada dua cara. Dan ini ulama yang mengatakan. Yang pertama, duduk intidhar seperti tadi. Ya, karena kalau kita sudah tahu jumlah kita 4 rakaat kok ikut, berarti kita nambah rukun, sholat kita batal. Yang pertama duduk intidhar menunggu. Yang kedua adalah boleh mufarokoh, kita salam duluan. Mufarokoh itu memisahkan diri. Loh, imam kok nambah padahal sudah lebih. Saya kalau ikut nambah, ikut batal. Saya mufarokoh dari imam, langsung tasahud sendiri, salam sendiri. Atau nunggu seperti tadi, nunggu salam barengan dengan imam. Dan dua-duanya dapat fadilah keutamaan berjamaah. Dan ini dibahas oleh para ulama. Ya, jadi tidak sama antara kondisi saat tasyahud akhir dengan kondisi saat tasyahud awal ketika lupa. Ini pembahasannya belum masuk tasyahud awal atau tasyahud akhir, cuma baru nyinggung. Nanti kalau sudah nyampe baru tak kasih dalil-dalilnya. Ini kan pembahasan masih amin. Jadi baru singgungan sebentar biar penasaran. Gitu bagi? Ada lagi penasaran, ada lagi pertanyaan? Monggo Bah, silakan. Kalau imam diingatkan subhanallah, imam mungkin dengar Ya, terkadang imam itu nggak sadar salahnya. Subhanallah. Pernah saya bermakmum ke teman saya waktu kuliah, sholat duhur dijahar. Sholat duhur dijahar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Diulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Dikira apa yang salah, bingung dia itu. Bismillahirrahmanirrahim sampai selesai, ya akhirnya dijahar. Kadang-kadang memang imam lupa. Kalau memang imam lupa, bahkan kadang-kadang imam sampai selesai diingatkan itu nggak bisa. Dan ini pernah kejadian di zaman Rasulullah. Rasulullah sholat duhur cuma 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Namanya sahabat, gak ada yang berani negur. Jangan-jangan ini updatean terbaru, duhurnya yang awalnya 4 jadi 2. Gak ada yang berani. Wong Rasulullah, nah imamnya saya di sini ya ditegur bareng-bareng. Iki Rasulullah sholat harusnya 4 rakaat jadi 2. Gak ada yang berani. Iki jangan-jangan ono wahyu baru iki, ya duhur jadi 2. Tapi ada yang memberanikan nanya, ya Rasulullah, apakah ada updatean terbaru duhur jadi 2?
Loh, memangnya tadi sholatnya berapa rakaat? 2. Enggak, tetap 4. Berarti saya kurang 2. Langsung berdiri Rasulullah. Langsung berdiri, Allahu Akbar. Yang penting jarak ketika mengingatkan tidak terlalu lama. Boleh langsung berdiri. Loh, kan sudah ngomong, gak apa-apa. Itu contoh dari Rasulullah. Yang penting tidak terlalu lama, dari salam langsung diingatkan, kita langsung berdiri. Allahu Akbar, nambah 2 rakaat sebelum salam, sujud sahwi. Lah kalau kelamaan, wis ngobrol-ngobrol sarapan pagi, rokokan, tadi kurang 2 rakaat loh. Wis ngobrol-ngobrol, wis belanja ibu-ibunya ya. Loh, kurang 2 rakaat tadi, itu wajib diulang dari awal. Nggih? Itu bedanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan monggo? Ada pertanyaan? Jadi kurang 5 menit ya. Kok cepat ya? Lanjut dulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Insyaallah nanti akan dibahas yang tentang duduk intizar, mufarokoh, bab tasyahud nanti insyaallah. Ini masih amin. Kita pelan-pelan soalnya ngajinya. Yang penting faham, bisa diamalkan, itu jauh lebih baik. Meskipun gak naik-naik, pembahasannya amin terus ya. Kalau pertanyaan masih ada, selesaikan pertanyaan sampai puas, baru kita pindah ke tema berikutnya. Berikutnya setelah amin, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yang kita lakukan biasanya membaca surat pendek atau potongan ayat. Tapi ingat, bagi imam kalau ngerti makmumnya bermadzhab Syafi'i, jangan ketika selesai amin langsung masuk ke surat pendek atau potongan ayat. Tapi diam sejenak, ngasih kesempatan kepada makmumnya untuk membaca Al-Fatihah. Kenapa? Kalau dalam mazhab Syafi'i yang wajib baca Fatihah tidak hanya imam, tapi makmum juga wajib. Nah, kalau mayoritas di Indonesia kan mazhab Syafi'i, makanya kita harus bijak. Oh, jangan-jangan makmum saya ini banyak yang bermazhab Syafi'i. Setelah amin, diam sejenak. Amin. Jangan kelamaan, ya. Kelamaan ya gak boleh juga. Jangan kelamaan. Diam sejenak, nafas 3 kali. Baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu caranya. Beda kalau mazhab yang lain. Kalau mazhab yang lain kan bacaan imam sudah otomatis menjadi bacaan makmum. Nah, kita kan di sini harus bijak. Karena di sini homogen, kok homogen sih? Di sini heterogen, macam-macam. Ada yang mungkin pakai mazhab Syafi'i, mungkin ada yang pakai pendapat mazhabnya Maliki, cukup mendengarkan itu sudah menjadi bacaannya. Ya kita rangkul semuanya. Wis diam sebentar. Baru baca surat pendek. Dan itu dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Salah satu adab bagi imam adalah setelah membaca Al-Fatihah, setelah amin, diam sejenak, memberikan kesempatan kepada makmum membaca surat Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang berikutnya, kalau sudah memberikan kesempatan kepada makmum untuk baca Fatihah, baru membaca surat pendek atau potongan ayat yang lainnya. Nah, di sini dijelaskan dalam kitab Al-Fiqhu ala Mazahibil Arba'ah, qira'atu syai'in minal Qur'ani ba'da qira'atil Fatihah fi raq'atainil ulayaini min salatiz zuhri wal maghribi wal isya'i wa fi raq'atayis subhi matlubun bittifaq walakinnahum ikhtalafu fi hukmihi faqala salasatun minal a'immah innahu sunnatun, dan seterusnya, panjang ini. Intinya apa? Membaca potongan dari Al-Quran atau surat pendek itu hukumnya adalah sunnah setelah membaca Al-Fatihah. Artinya kalau ada orang tidak membaca surat pendek, habis amin kemudian dia ruku, sah enggak sholatnya? Sah. Kenapa? Bacaan surat pendek adalah sunnah. Cuma hukumnya makruh kalau memang dia tinggalkan bacaan surat pendek itu. Jadi hukumnya sunnah. Dan yang sunnah siapa? Kalau kita berjamaah, yang sunnah membaca surat pendek cukup imam. Makmum tidak usah membaca surat pendek. Tidak disunnahkan makmum membaca surat pendek.
makmum hanya membaca surat Al-Fatihah, selesai Al-Fatihah fokus mendengar bacaan imam. Iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu, apabila dibacakan Al-Qur'an dengarkan. Jadi makmum enggak sunnah membaca surat pendek, cukup mendengarkan potongan ayat atau surat pendek yang dibaca oleh imam. Imam saja yang disunnahkan. Atau kalau kita lagi sholat sendirian sunnah. Oke, kalau berjamaah makmum tidak perlu membaca surat pendek. Dan surat pendek yang dibaca imam atau kita saat sholat sendirian, sunnahnya dibaca di rokaat 1 dan rokaat 2. Rokaat ketiga dan 4 tidak disunnahkan membaca surat pendek, cukup Al-Fatihah. Kecuali kalau kasusnya kita makmum masbuk, imam sudah rokaat ketiga, kita baru datang, berarti kita yang baru datang rokaat keberapa? 1. Nah, kita yang baru datang itu disunnahkan membaca surat pendek. Kenapa? Karena imam kan sir. Kalau rokaat ketiga kita baca Fatihah, baca surat pendek. Karena rokaat makmum yang baru datang itu rokaatnya yang masih pertama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu tentang hukum membaca surat pendek. Jadi ini hukum membaca surat pendek di rokaat ketiga dan keempat, hukumnya makruh. Jadi cukup membaca di rokaat 1 dan 2 bagi orang yang sholat sendirian atau bagi imam. Bagi makmum tidak ada kesunahan, cukup Fatihah yang wajib. Monggo sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ibu-ibu, monggo silakan. Tentang surat pendek tadi. Surat pendek. Apakah bisa diulang-ulang? Contoh surat apa? Rakaat pertama kita baca Al-Ikhlas. Terus rakaat 2 lagi Al-Ikhlas. boleh. Apakah boleh rokaat 1 Al-Ikhlas, rokaat 2 Al-Ikhlas, besoknya rokaat 1 Al-Ikhlas lagi, rokaat kedua Al-Ikhlas, jadi gampang buat malaikat. Oh, Al-Ikhlas ini, Al-Ikhlas ini. Apakah boleh? Boleh. Wong nggak baca saja ya boleh, apalagi baca satu huruf lah boleh. Allahu Akbar, baca Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, shad, Allahu Akbar, sah itu, dapat itu kesunahan baca surat pendek. Berikutnya Allahu Akbar, amin, bismillahirrahmanirrahim, yasin, Allahu Akbar, dapat kesunahan itu ya. Itu satu surat, satu ayat itu boleh. Satu ayat, itu enggak satu ayat malah. Satu huruf, 2 huruf, boleh. Enggak baca, boleh, cuma makruh. Baca diulang, rokaat 1 Al-Ikhlas, rokaat kedua Al-Ikhlas lagi, boleh. Bahkan ada di zaman Nabi itu, ada orang yang ketika sholat, senangnya baca Al-Ikhlas dulu, sebelum ayat yang lain. Habis Fatihah, Al-Ikhlas, kemudian ayat yang lain. Berikutnya juga Al-Ikhlas, kemudian lanjut ayat yang lain. Dilaporkan oleh sahabat yang lain, ya Rasulullah, ini ada si fulan ngimami, kok baca Al-Ikhlas di rakaat 1, kemudian ayat yang lain. Di rakaat kedua Al-Ikhlas lagi, kemudian dilanjut ayat yang lain. Ditanya, diinterogasi, apa benar kamu melakukan seperti itu? Ya benar ya Rasul. Kenapa kamu kok baca Al-Ikhlas terus? Saya cinta dengan surat Al-Ikhlas. Rasulullah mengatakan, dengan cintamu kamu bisa masuk surga. Oh, makanya nanti baca surat Yocok lah, masa Al-Ikhlas tok rek. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu contoh kejadian di zaman Rasulullah. Ada lagi pertanyaan, monggo. Nanti tiba-tiba imam besok Al-Ikhlas mana? Al-Ikhlas mana? Ya ndak gitu, itu contoh. Ada lagi? Monggo. Ini sudah kurang berapa menit? Hah? 6:30 ya sudah habis. Belum? Lanjut pertanyaan, monggo. Pertanyaan bebas. Eman kalau saya lanjut ke tema berikutnya, karena ini agak panjang, karena habis ini langsung bunyi tit gitu. Kurang 5 menit. Ada pertanyaan? Monggo. Diskusi. Monggo Mbah, silakan Mbah. Oke, monggo silakan. Maksudnya imam itu diingatkan subhanallah, tapi imamnya salah kuopo. Termasuk sholatnya masih sah atau Ya. yang kedua, antara imam membaca walaupun kita bacaan apa ada bacaan
di tengah-tengahnya. Ada yang Rabbighfirli, ya. firli wali-walidayya. Amin. Ya. Jadi kalau misalkan imam diingatkan kok gak ngerti salahnya, gak sadar-sadar, nanti ngingatnya ketika sudah selesai, bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum tadi tak subhanallah kok gak itu. Loh, apa salahku? Fatihahnya loh gak dibaca. Ayat pertama, ayat kedua, langsung ayat ke terakhir. Oh iya dah. Nah, ketika ingat kayak gitu langsung berdiri. Kenapa? Al-Fatihah gak sempurna, 1 rakaat gugur. Langsung berdiri waktu itu. Jadi diingatkannya nanti setelah selesai. Kalau memang diingatkan pada waktu sholat, dia gak sadar kesalahannya. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, apakah ada bacaan lain? Yang afdol langsung amin. Yang afdol langsung amin. Tapi para ulama mengatakan seandainya ada yang mengatakan Rabbighfirli, itu sah dan boleh. Karena yang penting tidak berisi kalimat-kalimat di luar bahasa Arab. Karena dalam sholat itu ya isinya doa, dan Rabbighfirli itu isinya doa. Antara yang pakai Rabbighfirli atau langsung amin, yang mana yang paling afdol? Yang langsung amin. Tapi kalau seandainya ada orang yang pakai pendapat yang mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Rabbighfirli, amin, itu sah. Karena Rabbighfirli itu termasuk doa. Bahkan ada yang nanya, Ustadz, kalau saya lagi baca Fatihah kemudian ada yang bersin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hajj, alhamdulillah. Pertanyaannya, sholatnya sah atau tidak? Halo? Sholat sah atau tidak? Yang sampingnya respon, yarhamukallah. Yang samping, yahdikumullah. Akhirnya wes kayak ngobrol. Gimana itu? Sah enggak itu? Ini nanti akan ada pembahasan, ya. Sesuatu yang agak beda tapi tidak membatalkan, bahkan gerakan yang tidak membatalkan. Tapi ini saya singgung sedikit. Jadi kalau misalkan kita baca Fatihah kok bersin, seandainya kita mengucapkan alhamdulillah, itu tidak membatalkan sholat. Tapi kalau alhamdulillahnya itu motong bacaan Fatihah kita di tengah-tengah, Fatihah gugur, wajib Fatihah ulang dari awal. Karena Al-Fatihah tidak boleh dipotong dengan zikir-zikir selain Al-Fatihah, harus runtut. Ayat 1, habis ayat 1, ayat 2. Ketika nyampe Ar-Rahmanir Rahim, hajj, alhamdulillah, ulang dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah yang sebelah sunnah mengucapkan yarhamukallah? Kalau yang sebelah mengucapkan yarhamukallah, batal sholatnya. Gak boleh pakai huruf K. Yarhamukallah itu artinya mudah-mudahan Allah merahmatimu. Itu dianggap ngomong. Tapi yang gak batal kalau dijadikan doa dengan mengubah K menjadi na atau hu, yarhamuhullah, itu jadi doa. Yarhamunallah itu jadi doa, itu tidak batal. Tapi kalau gak hafal, bingung, lebih baik gak usah jawab daripada keceplosan terus batal. Nanti pembahasannya ada, okay? Sekarang kan masalah amin dan surat pendek. Sampai di sini sudah bunyi. Masih ada pertanyaan? Monggo. Kalau ada, monggo. Jadi boleh Rabbighfirli, boleh. Wong waktu saya pernah ikut Profesor Ali Aziz, tahu? Profesor Dr. Ali Aziz, terapi sholat bahagia. Saya ikut langsung trainingnya di Al-Hikmah. Saya kan ngajar di Al-Hikmah. Ikut trainingnya, ya setiap habis baca doa. Tapi karena doanya berbahasa Indonesia, tidak boleh dilafalkan. Karena kalau sholat wajib berbahasa Arab. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Nabi sholatnya bahasa Arab, kita juga wajib berbahasa Arab. Tapi Profesor Ali Aziz boleh berdoa dengan bahasa Indonesia, tapi jangan dilafalkan. Dan memang boleh. Habis Fatihah, amin, doa dulu sebelum baca surat pendek. Ya Allah, ada doanya, doa dengan bahasa Indonesia. Dan alhamdulillah 2 rakaat 30 menit. 2 rakaat 30 menit. Saya bingung, ruku iki bahagianya kapan nih ya? Katanya sholat bahagia, kok nggak bahagia saya ya? Akhirnya ternyata baru saya dapatkan kebahagiaan itu setelah salam. Assalamualaikum, alhamdulillah. Itu kalau saya ya, yang nggak bisa husuk. Kalau yang lain husuk soalnya is bahagia. Saya nggak bisa lama-lama kalau sholat itu. Ada pertanyaan? Monggo. Sudah?
Sudah nggih? Sudah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.